Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas tentang suatu perusahaan yang belakangan ini lagi rame dibahas kawan-kawan, karena suatu film yang berjudul Ice Cold itu kan. Nah, saya nggak mau bahas dari aspek siapa yang salah atau yang benar atau aspek hukumnya. Kita nggak mencampuri urusan itu di sini. Jadi kita memang fokus ke pembahasan tentang saham. Nah, saya penasaran dengan perusahaan yang menayangkan film tersebut, kawan-kawan. Saya mau sedikit mempelajari perusahaannya. Nama perusahaannya adalah Netflix. Nah, Netflix ini sayangnya nggak ada di Indonesia, nggak ada di bursa saham Indonesia ya. Jadi dia nggak ngelistingin sahamnya itu di bursa Indonesia, tapi di bursa Amerika, di Nasdaq. Nah, kalau kita lihat hari ini 12 Oktober 2023, saham Netflix close di $365, turun 1,98%, $365,93. Berarti kalau dirupiahkan berapa tuh? 365,93 dikali dolar berapa sekarang? Dolar 15.690. 15.690. Berarti satu lembar Netflix itu, satu lembar saham Netflix harganya 5.741. Berarti kalau satu lot 5.741 dikali 100. Berarti kalau satu lot 574 juta. Gila, mahal kali sahamnya, Cok. $365. Gak salah aku ini kan. Iya, 5.700.000 satu lembar. Satu lotnya berarti 5.570 juta tadi. Kalau saham itu coba berapa? Murahan apa lagi ya? $179 dikali 2.800.000 satu lembar nih. Berarti kalau kita kalikan 100, kita beli satu lot, maka 281 juta satu lot. Harga satu lot sama Apple, tapi masih malah Netflix tadi ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut bahas Netflixnya. Kita baca dulu profil perusahaannya. Nah, jadi Netflix ini adalah salah satu layanan hiburan. Besarkan ya. Netflix adalah salah satu layanan hiburan terkemuka di dunia dengan lebih dari 238 juta keanggotaan berbayar di lebih dari 190 negara yang menikmati serial TV, film, dan permainan dalam berbagai genre dan bahasa. Anggota dapat memutar menjeda dan melanjutkan menonton sebanyak yang mereka inginkan kapanpun, dimanapun, dan dapat mengubah rencana mereka kapan saja. Nah, jadi Netflix ini mengatakan bisnis mereka ini revolusioner. Kenapa? Karena seseorang itu dapat menonton atau memilih tontonannya yang dia sukai dan dapat mereka jeda sendiri dan mereka tentukan sendiri waktunya kapan mereka menonton, dimanapun dan kapanpun bisa. Jadi berbeda sama TV. TV kan nggak bisa kita bawa TV di jalan terus kita colokkan, kita tonton di jalan, nggak bisa. Nah, jadi mereka itu yang mereka jual, revolusioner tentang peradaban cara orang menonton gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat
ketua-ketuanya ini siapa. Lihat siapa pemimpin dan direktur dari perusahaan Netflix ini. Banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Banyak kawan-kawan. Jadi yang mendirikan Netflix ini pertama kali adalah orang bernama Reed Hastings ini. Nah, bersama sahabatnya. Nah, jadi Netflix ini dibuat dan didirikan pada tanggal 29 Agustus 1997 di Scott Valley, California oleh Mark Randolph dan Reed Hastings. Hastings ini adalah seorang ilmuwan komputer dan ahli matematika. Sebelumnya Randolph bekerja sebagai direktur pemasaran untuk perusahaan milik Hastings bernama Pure Atria. Nah, tapi Pure Atria ini ujung-ujungnya dijual sama si Hastings. Kemudian dia ngajak si Randolph ini bangun Netflix. Tapi belakangan ini Mark Randolph ini udah nggak ada lagi di jajaran direksi ataupun komisaris dari Netflix. Entah mereka udah selek berantem atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang jelas Mark Randolph ini udah nggak ada lagi kawan-kawan. Nah ini profil dari kepemimpinan di Netflix saat ini ya, yang terbaru ya. Ada Bella Bajaria, Kepala Petugas Konten, Wade Davis, Wakil Presiden Strategi Inklusi, Sergio Ezama, Ketua Petugas Bakat, Maria Ferreras, Kepala Kemitraan Global. Nah, Deacon Garfield, Wakil Presiden Kebijakan Publik. Nah, ini Reed Hastings, pendiri dan Ketua Eksekutif. Reed Hastings ikut mendirikan Netflix tahun 97. Pada tahun 91, Reed mendirikan Pure Software yang membuat alat untuk pengembang perangkat lunak setelah IPO 95 dan beberapa akuisisi Pure diakuisisi oleh Rational Software pada tahun 97. Nah, jadi dia pertama kan buat Pure tadi kan, Pure Software ini, kemudian setelah IPO diakuisisi sama Rational Software. Reed adalah seorang filantropis pendidikan yang aktif dan bertugas di Dewan Pendidikan Negara bagian California dari tahun 2000 hingga 2004. Saat ini ia menjabat sebagai dewan di beberapa organisasi pendidikan termasuk KIPP dan PAHARA. Oke. Reed bertugas di Peace Corps sebagai guru matematika sekolah menengah di Swaziland. Jadi sama seperti yang sudah saya katakan tadi kawan-kawan, si Hastings ini adalah seorang ilmuwan komputer dan ahli matematika. Gitu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini di direksinya orang-orang yang di nama-nama direksi dan orang-orang penting di Netflix ini sebetulnya bukan orang dari barat semua, ada dari Asia juga kawan-kawan. Kepala Petugas Konten Bella Bajaria. Oke. Ia mengelola tim di balik pertunjukan seperti La Casa de Papel, Spanyol, The Witcher, Polandia, Secret Games India, Squid Game Korea. Oke. Ada Wade Davis, ada Sergio Ezama, Maria Ferreras, Deacon Garfield, David Heyman, Yuniki Kim, Min Young Kim, Marian Lee, Spencer Newman, Pablo Perez de Rosso, Greg Peters, Francisco Ramos. Nah, kalau kalian mau baca lebih lengkapnya, ada yang unik nih, Rachel Batu Asahan. Namanya nama Batu Asahan. Indonesia ini. Pasti ada riwayat keindonesianya ini. Jadi direksi dari atau pemimpin-pemimpin dari Netflix ini didominasi oleh orang-orang dari beragam latar belakang gitu ya. Nah,
Terus kita di sini lihat, oke kawan-kawan, saya juga mendapat satu informasi yang penting bahwasanya terkait dengan film Ice Cold itu. Saya mengecek di Netflix, ternyata Ice Cold itu masuk ke dalam 10 film Netflix non-English yang paling laris saat ini, kawan-kawan. Jadi dia itu di peringkat ke-6. Nah, kalau kita bisa baca di sini, nah ini ada nama-nama filmnya. Jadi ini tertulis di sini, film dokumenter kriminal Indonesia Ice Cold, Murder Coffee, dan Jessica Wongso berada di peringkat ke-6 dengan 2,1 juta penayangan. Dia di bawah Street Flow 2, film kriminal Prancis, dan di atas Do Not Disturb, film drama Turki. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, orang Indonesia ribut-ribut perkara Ice Cold, film Ice Cold ini, yang untung ya memang Netflix, kawan-kawan. Jadi film ini tembus 2,1 juta penayangan. Nah, semakin itu menjadi kontroversial dan semakin dibicarakan di YouTube, maka akan semakin banyak orang yang ingin menonton film tersebut. Jadi siapapun yang benar atau salah, Netflix pemenangnya, kawan-kawan. Menurut saya seperti itu gitu. Nah, kita lihat di sini, kita nggak usah campuri urusan hukumnya ya. Kita nggak ada kaitan di situ, kita hanya bahas perusahaannya aja. Kita cek laporan keuangan terakhirnya. Laporan keuangan kuartal 2 2023-nya. Oke. Jadi Netflix ini bikin laporan keuangan kuartal per kuartalnya langsung dalam bentuk Excel, kawan-kawan. Mereka langsung ke inti, berbeda dengan laporan keuangan kita ya. Nah, ini jadi data keuangan dari Netflix, laporan keuangan kuartal 2 2023, 6 month ended June 30 2023, di total mereka udah langsung ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara revenue, pendapatan mereka di akhir 2021 mencapai 29. Ini kawan-kawan ditulis in thousand ya. Jadi mereka ini menulisnya dalam bentuk ribuan. Jadi kita harus nambah 03 di belakang kalau kita mau baca cara bacanya ya. Jadi ini mereka untung 29,6 miliar dolar tahun 2021, kawan-kawan. Coba kita berapa profit bersih Netflix tahun 2021. Sementara laba bersih Netflix mencapai 5,11 miliar US dollar. Tercatat jumlah pelanggan Netflix 220 juta. $5,11 miliar. Itu kuartal berapa mungkin? Tapi yang jelas ini, kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita mau bacanya dalam bentuk ribuan. Oh iya, 5,11 pas. Ini kan. 5,11 M. Oke, dari sisi revenue tahun 2021 akhir mereka untung 29,6 miliar dolar. 2022 naik
$31,6 miliar, dan sampai saat ini di kuartal 2 2023 kalau digabung mereka untung semester 1 ini mereka untung $16,3 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini biaya-biayanya ada cost of revenue, biaya penjualan, marketing, technology and development, general and administrative, other income expense, income before tax, net income. Nah, ini kita bisa lihat laba bersih dari Netflix tahun 2021 mereka untung 5,116 miliar dolar ya, bukan miliar rupiah, miliar dolar. 2022 turun sedikit jadi 4,4 miliar dolar, dan 2023 ini sampai akhir semester 1 mereka untung 2,730 miliar dolar. Jadi kalau kita rupiahkan ini kita coba ya, 792 730 karena dalam ribuan kita tambahkan nolnya 3, 1, 2, 3, kita kalikan dolar ke rupiah saat ini adalah 15.690. Maka kalau dirupiahkan kira-kira untung mereka ini sebesar, nah jadi untung mereka di tahun 2023 ini sampai akhir kuartal 2 2023 dan 6 bulan terakhir mereka untung sekitar 43,8 triliun untuk Netflix sampai akhir semester 1 2023. Nah, inilah untuk Netflix sampai semester 1 2023 ini 43,8 triliun. Cukup jauh masih dengan laba perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika seperti Apple, Google, atau Microsoft. Cuman mereka kan masih jor-joran untuk pengembangan dan menaikkan jumlah pengguna mereka gitu. Jadi masih sangat bagus sebetulnya peluangnya. Berarti kalau kita dapati mereka laba bersihnya segini, coba kita cek berapa sih lembar saham beredar mereka. Lembar saham beredar net. Jumlah saham beredar Netflix 443.881.000. 3,8 triliun. 3,8 triliun. Banyak banget nolnya. Saya pusing juga ini membuatnya ini. Oke, dibagi 443 juta tadi ya. Nilainya kita bulatin aja. Maka laba bersih Netflix per lembar adalah 98.871. 98.871 itu kalau kita dolarkan berarti sekitar $6 laba per sahamnya. Iya, sekitar $6. Kecil sekali menurut saya laba per sahamnya ini. Tapi labanya cukup besar kawan-kawan, sekitar 40,8 triliun. Itu kalau di Indonesia udah masuk 5 perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia itu. Nah, jadi kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil kawan-kawan berdasarkan kegilaan kita akan Netflix dan filmnya yang lagi viral itu, jadi apapun ceritanya tetap Netflix yang untung ya. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.